Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Lanjut lagi kita akan membahas tentang e-ijazah ya. Karena sebenarnya ijazah saya sudah di tahap cetak ijazah. Ini sudah input tanggal cetak dan pengesahan ijazah. Videonya sudah ada. Kemudian langkah setelah SPTJM e-ijazah disetujui juga sudah dibahas dan beberapa permasalahan gagal membuat SPTJM, kemudian perbedaan nomor SK kelulusan, kemudian beberapa hal lainnya pokoknya yang berkaitan dengan e-ijazah sudah Ngapakpedia buat di YouTube Ngapakpedia tentunya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fitur baru atau menu baru ya bagi saya di sini. Jadi di web e-ijazah ada menu sekarang itu berubah ya. Saya ngalami dulu waktu awal-awal muncul e-ijazah itu penomorannya itu secara langsung gitu ya. Langsung di sini ada input tanggal cetak. Nah, untuk tahun 2026 ini ternyata untuk input pengesahan itu di sini ya. Jadi di menu ini nih, di menu pengelolaan ijazah, di sini nih, pengelolaan ijazah, daftar penomoran, lalu pilih kolektif. Nah, di sini itu untuk input tanggal pengesahan. Nah, kalian bisa lihat ke aksi lainnya di sini, daftar peserta didik. Nah, kalau mau unduh ijazahnya di sini, ya. Mau unduh ijazahnya dicetak semua di sini, ya. Kita coba ya, cetak semua, nanti akan terdownload. Nah, ini ijazahnya kita buka. Nah, seperti ini ya. Oke, ini nama dan lain sebagainya ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Bang, gimana caranya ngerubah penampilan nama di e-ijazah ya. Jadi kita close. Jadi yang akan kita bahas di video kali ini adalah merubah penulisan nama dan tempat lahir di e-ijazah 2026. Jadi untuk merubahnya lokasi menunya di mana, kemudian kapan bisa dilakukan, dan ketentuannya seperti apa. Ya, kita bahas dulu yang pertama, lokasi menunya. Sabar. Nah, lokasi menunya ada di menu ini, pengelolaan ijazah, daftar penomoran, kemudian individu. Kita klik menu individu di sini. Nah, di sini itu ada dua menu aksi, ya, konversi nama dan konversi tempat lahir. Di sini kalian bisa lihat di sini masih hanya kapital di depan. Ini by system, otomatis ya. Jadi kalau di verbal PD-nya kapital semua, di web e-ijazah itu akan otomatis kapitalnya di depan saja. Ya, kapitalnya hanya di depan saja, termasuk tempat lahirnya juga. Tapi, ya, ada permasalahan ketika, "Bang, gimana caranya kalau mau saya buat ketik kapital semua?" Gitu. Nah, ini di sini teman-teman, ada di menu konversi nama, kita klik. Nah, menu ini hanya bisa digunakan untuk merubah dari kecil ke kapital atau sebaliknya. Contoh di sini ya. Di sini saya mau ubah kapital semua, Alan Afdi Nugroho. Nah, menu simpannya hanya akan aktif ketika karakter yang diinput itu sama jumlahnya 17. Artinya, menu ini tidak untuk memperbaiki nama yang salah. Menu ini hanya untuk mengubah dari kapital menjadi kecil atau sebaliknya, ya. Kalau misalnya ada spasi, spasi itu dihitung karakter. Nah, ini maka menu simpannya nanti nggak bisa nih, karena jumlah karakternya berbeda, ya. Di sini misalnya, ya, 19 gitu. Nah, kita lihat. Oh, kalau spasi nggak bisa nih, tuh ya, nggak bisa ya, nggak bisa ke simpan. Tapi kalau kita coba sesuai jumlahnya, nah kita klik simpan, konfirmasi iya, mohon ditunggu karena sedang ada proses update. Astaga, ternyata servernya sedang perbaikan teman-teman. Ya, jadi tidak bisa tampil di sini. Kita tunggu sampai perbaikannya selesai coba ya nanti ya. Saya pause dulu videonya. Oke, teman-teman, setelah menunggu kurang lebih 1 jam, sekarang sudah bisa untuk mencoba perbaikan ya. Jadi,
kita bisa coba konversi nama di sini. Ini yang tadinya huruf kecil semua, kita misalnya ingin mengubah menjadi besar semua, misal ya, kita klik simpan, pilih ya, maka di sini akan menjadi besar semua juga. Begitu juga untuk tempat lahir, ini nih yang konversi tempat lahir. Kita tanda pensil, kemudian kita rubah misalnya ya, kita rubah, klik simpan gitu ya, pilih ya. Nah, ini juga menjadi besar semua, seperti itu. Kita coba di ijazahnya di menu kolektif ya, untuk melihat hasilnya di menu kolektif, lalu kita ke sini, aksi lainnya, daftar peserta didik. Nah, di sini yang tadi namanya saya edit adalah yang Alan. Kita coba cetak format ijazah untuk satuan bisa di sini ya. Yang gambar printer kita cetak. Nah, ini sudah terdownload, kita coba buka. Nah, ini kapital semua, tempat lahirnya juga kapital semua. Seperti itu teman-teman. Tapi ya, secara aturan dari webnya sih harusnya adalah kapitalnya di depan saja ya. Jadi secara aturan web, kapitalnya hanya di depan saja seperti ini. Jadi mari kita kembalikan lagi. Ini hanya untuk menunjukkan ya bahwa memang ada menunya. Nah, ini bisa digunakan untuk, yang merubah RA gitu ya, misalnya MA atau apa gitu teman-teman, yang memang, 2 huruf tapi maunya besar semua gitu kan ada anak yang namanya 2 huruf dan besar semua mintanya gitu. Nah itu bisa digunakan menggunakan fitur ini ya. Kita klik simpan, pilih iya. Nah ini juga tempat lahirnya kita perbaiki lagi, kita kembalikan karena saya hanya untuk ngonten ya. Saya hanya untuk konten saja. Nah, ini selanjutnya berarti sudah oke. Nah, mari kita bahas tentang, apa namanya, yang tadi lokasi menunya sudah, ya, ini sudah ditunjukkan. Kapan bisa dilakukan, ya? Kapan bisa dilakukan adalah ketika sudah terbit NIN, ya. Ketika sudah terbit NIN, maka kita bisa merubah penulisannya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, merubah penulisannya ya, bukan bukan me memperbaiki nama yang salah ya, bukan. Hanya merubah penulisannya saja. Terus ketentuannya adalah kalau dari web e-ijazahnya itu otomatis kapital di depan kata, ya. Sehingga semua nama anak akan otomatis mengikuti aturan web e-ijazah. Kecuali untuk nama anak, ya, anak tertentu yang mengharapkan kapital semua seperti bagian nama, contoh RA Ayu Wandira misal. RA-nya maunya RA ini secara sistem dianggap satu kata sehingga R-nya besar, A-nya kecil, tapi pengennya diganti namanya seperti ini. Boleh nggak sih, Pak? Boleh, tidak ada peraturan tertulis tentang huruf di e-ijazah harus seperti ini. Itu tidak ya, tidak ada ya, teman-teman ya. Sampai saat ini saya belum menemukan aturan bahwa nama siswa di e-ijazah harus kapital di depan, itu tidak ada sama sekali atau belum ada. Jika teman-teman menemukan silakan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, di peraturan yang mana gitu ya. Nah, mari kami sama-sama ya nama contoh R Ayu dirubah menjadi R. Nah, ini maksudnya dirubah menjadi seperti ini gitu ya. Karena bawaan sistemnya pasti RA-nya, R-nya besar, A-nya kecil. Nah, ini. Seperti itu yang saya maksud. Saya harap teman-teman paham ya, walaupun saya agak belepotan ya menjelaskannya ya. Mohon maaf ya, teman-teman. Jadi seperti itu, ada menu 2 yang bisa kalian manfaatkan untuk mengubah penulisan huruf baik untuk nama siswa ataupun tempat lahir siswa, seperti itu. Kalau mau perbaikan nama sih ya nanti ya gunakan menu ini nih ya. Gunakan menu kalau mau perbaikan data yang salah di pengelolaan, nah perbaikan ijazah. Nah, di sini perbaikan ijazahnya siapa nih yang mau dibenerin ya.
silakan. Misalnya yang tadi namanya mau dibenerin si Alan, ternyata Alan Abdi Nugraha bukan Nugroho gitu ya. Silakan dibenerin di sini bisa. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.